Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bu Dena untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi melalui surat. Oke, mari kita lihat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dalam bentuk tertentu. Nah, teman-teman, jenis surat itu ada dua ya. Yang pertama, surat pribadi, dan yang kedua, surat dinas. Nah, mari kita cari tahu dulu yuk, surat pribadi itu apa? Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi, saat kamu menulis surat pribadi, kamu bisa menulis dengan bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa kamu gunakan dengan sahabat kamu, keluarga kamu, atau saudara kamu, atau semacamnya. Nah, berikut ini ciri-ciri surat pribadi teman-teman agar kamu bisa lebih mengenal apa sih surat pribadi itu. Yang pertama, tidak memiliki kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka atau penutup sangat bervariasi dan lebih bersifat santai. Yang keempat, menggunakan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Dan yang terakhir, format suratnya bebas. Nah, mari kita lihat nih contoh surat pribadi berikut ini. Nah, teman-teman, ini contoh suratnya. Mari kita lihat tadi tidak memiliki kop surat ya. Nah, di sini tidak ada kop surat, teman-teman. Dan yang kedua tidak memiliki nomor surat. Juga tidak ada ya, teman-teman memerlukan nomor surat di sini. Kemudian salam pembuka atau penutup sangat bervariasi. Nah, contohnya nih, salam persahabatan, halo Retno. Nah, seperti itu. Untuk penutupnya, sekian dulu surat dari aku, sampai bertemu nanti. Nah, seperti itu untuk salam pembuka dan penutupnya. Nah, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Nah, seperti yang kamu lihat, bisa kamu baca sekilas, bahasanya yang digunakan itu sesuai dari keinginan penulis ini. Nah, yang terakhir formatnya bebas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, mari kita cari tahu tentang surat dinas. Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari seseorang, organisasi, instansi, maupun swasta kepada pihak lain. Surat dinas ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan, pemberitahuan, pemikiran, alat bukti tertulis, dan alat pengingat, atau contohnya bukti sejarah, teman-teman. Nah, berikut ini ciri-ciri surat dinas agar kamu lebih tahu apa sih itu surat dinas. Yang pertama, adanya kop surat dan nama instansi atau lembaga. Dan yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka dan salam penutup di surat dinas itu bersifatnya formal ya, teman-teman. Dan yang keempat, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Dan yang terakhir, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Oke, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Yang pertama tadi adanya kop surat. Nah, kop surat itu di sini yang ini ya teman-teman ya, yang di atas garis hitam tebal. Nomor suratnya yang ini 0831 garis miring 1.51 garis miring 623. Nah, ini adalah nomor suratnya. Kemudian yang tiga ada salam pembuka dan salam penutup. Di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan diakhiri dengan salam juga teman-teman. Oke, menggunakan bahasa resmi. Nah, bahasa dalam surat ini adalah bahasa yang sudah resmi. Dan yang terakhir, adanya stempel atau instansi atau lembaga pada surat. Syaratnya di sini ada stempel ya. Nah, ini sebagai penandanya juga ada logo dari instansi tersebut, teman-teman. Oke, nah seperti itu ciri-ciri atau surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih menyimpulkan isi surat dinas dan surat pribadi? Menyimpulkan adalah merangkai kembali pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu karya, yang bertujuan untuk membentuk yang lebih ringkas. Nah, seperti untuk teks-teks lain yang sebelumnya sudah kamu pelajari, juga pasti ada kan menyimpulkan teks
deskripsi, misalnya menyimpulkan teks narasi, menyimpulkan teks laporan, misalnya seperti itu. Nah, berikut ini teman-teman langkah-langkah menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, menyimak atau membaca surat yang akan disampulkan secara teliti. Nah, setiap teks yang kamu pelajari, dalam menyimpulkannya, teks tersebut haruslah kamu simak dan baca dengan baik-baik. Tidak boleh asal-asalan bacanya kalau ingin menyimpulkan. Oke, yang kedua, menulis dari dan untuk siapa surat tersebut ditujukan. Contohnya nih, surat pribadi tadi. Dari Retno untuk Suminar. Dari Suminar untuk Retno. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Jika surat tersebut ke dalam surat undangan, maka tulis pula kapan, di mana, dan acara apa yang tercantum dalam surat tersebut. Nah, biasanya ini tuh adanya di surat dinas ya, teman-teman. Atau di surat pribadi itu surat undangan ulang tahun misalnya, atau surat undangan pernikahan misalnya. Contohnya nih, kalau undangan resmi, kapan acaranya, misalnya tanggal 9 Desember 2021 misalnya, di mana sekolahnya misalnya di SMP Global Insani School misalnya. Dan acara apa yang tercantum? Misalnya acara sosialisasi PAS PAS semester 1 misalnya. Seperti itu teman-teman. Untuk kapan, di mana, dan acara apa yang tercantum. Nah, yang keempat, membaca bagian isi, kemudian menuliskan apa yang menjadi inti bagian isi tersebut. Nah, setelah kamu baca tuh, kalau surat pribadi, kamu harus membaca secara keseluruhan teks suratnya ya. Nah, kalau untuk surat dinas, biasanya surat dinas seperti yang di poin nomor 3, kalau surat undangan ada kapan, di mana, dan acara apa, itu sudah menjadi bagian inti dari suratnya. Jadi bagian intinya itu yang 3 poin itu tadi biasanya. Tapi kalau untuk surat pribadi, bagian intinya itu ya terdiri dari paragraf-paragraf tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan hasil kesimpulan dengan runtut. Nah, setiap kali kita menyimpulkan suatu teks, harus menuliskan kembali dengan runtut ya, tidak boleh terbolak-balik. Misalnya penutup dulu, baru pembukaan, kemudian baru inti dari teks tersebut. Tidak boleh ya, jadi harus runtut dari awal pembukaan sampai akhir penutup. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk pelajaran kita hari ini, semoga kamu paham dan memahami dengan baik. Dan terus bersemangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk pelajaran kali ini, dan untuk tugasnya, mohon kamu cek nanti di classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.